Ungkapan filosofi Jawa, Suro Dirojoyo Ningrat, lebur dening pangastuti. Sebuah sikap yang keras hati, picik angkara murka, hanya bisa dileburkan dengan sikap bijak, rendah hati, sabar, dan lembut. Filosofi orang Jawa ini mungkin bisa jadi menjadi sebuah lukisan kepribadian sang petarung yang dikenal ganas dan badan penuh tato dari Australia, petarung MMA Willem Hout, yang saat ini di tahun 2019 hingga sekarang ramai diperbincangkan karena perjalanannya menuju mu'alaf atau sebagai orang muslim. Luar biasa sobat ya. Sebuah metamorfosis terjadi pada diri Willem Hout, yang mana pada masa mudanya dia ini sebagai petarung jalanan, suka berbuat onar dan sebagai anak jalanan yang penuh uraan ya. Kini di usia 37 tahun ya, dia menemukan jati dirinya. Di pertengahan usianya yang masih belia ya, dia pernah dituduh dalam kasus perampokan, membunuh bos yang memiliki apartemen yang ditempatinya. Disitulah perjalanan Willem Hout dimulai. Keluar masuk penjara Willem Hout sudah biasa, karena sebagai remaja yang uraan waktu itu menjadikan Willem Hout belum menemukan titik terang jati dirinya. Alhasil, apa yang dia lakukan selama ini ternyata menjadi buah yang indah untuk masa depannya. Aura ketenangan dan positif bisa kita saksikan pada diri kepribadian sang petarung MMA dari Austria ini, yang penuh tato badannya dan berwajah sangar sadis. Ketika dia menemukan hidayah yang luar biasa dalam kehidupannya ini, ramai diperbincangkan di dunia media sosial. Perjalanan panjang spiritualnya menjadikan bukti bahwa dia akan menjadi seorang yang lebih baik lagi. Perubahan hanya akan terjadi pada orang-orang yang ingin merubah dirinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan pernah merubah nasib seseorang hingga orang tersebut mau berkehendak merubah nasibnya sendiri, termasuk nasib jalan hidup untuk mencari jati diri. Siapakah kita di dunia ini? Dan ini yang dialami oleh Willem Hout, petarung MMA yang terkenal liar dan ganas. Perubahan yang luar biasa terjadi pada dirinya dari segi mental, moralitas, psikologis, yang mengarahkan dirinya menjadi insan yang lebih baik lagi, menjadi petarung yang luar biasa, memiliki akhlak mulia. Keputusan Willem Hout yang merubah namanya menjadi Khalid Hout, menjadi seorang mu'alaf ini, seolah menjadi lokomotif yang membawa gerbong-gerbong dosa masa lalunya menuju pengampunan Sang Rabbul Alamin. Tidak mudah perjalanan bagi Willem Hout untuk merubah dirinya menjadi lebih baik melalui Islam ini, karena banyak sekali ancaman-ancaman yang dia terima. Khalid Hout merasa teralienasi, merasa menjadi orang asing lagi di lingkungan sekitarnya. Dia mulai dijauhi oleh teman-temannya, bahkan dicueki oleh orang tuanya. Ada berita yang memberitakan bahkan dia akan diancam tembak oleh orang tuanya. Luar biasa perjalanan psikologis yang dialami oleh Willem Hout ini. Menjadi seorang mu'alaf memang tidak mudah, harus penuh 100% dalam hatinya untuk kuat menjadi seorang yang istiqomah dengan penuh cabaran-cabaran atau tantangan yang akan dia terima pada masa depannya nanti, terutama tantangan pada lingkungan pergaulannya, juga lingkungan keluarganya. Ini bukti Willem Hout menjadi seorang petarung yang tangguh, bukan hanya diring, tapi juga dia menjadi petarung dalam hatinya sendiri, dalam dirinya sendiri. Ketika dia memutuskan menjadi seorang mu'alaf, maka ancaman atau apapun itu tantangannya dari orang tuanya dihadapi dengan begitu mudah. Sang istri yang awalnya bekerja di sebuah klub, di sebuah bar, juga mendapat ancaman dipecat dari profesinya.
Lantas apa yang menyebabkan sang Willem Hort ini menjadi seorang mu'alaf, sobat? Tiada lain adalah karena faktor penjara. Kata Willem Hort, kontak pertama dan terakhir saya dengan Islam ada di dalam penjara. Unik memang, Willem Hort menemukan cahaya hidayah di dalam penjara. Luar biasa, sobat, kalau kita telusuri bagaimana seorang petarung yang badannya penuh tato, ya, tapi hatinya penuh dengan kedamaian Islam. Ya. Penjara telah mengantarkannya dari remaja yang penuh urakan, kini menjadi remaja atau orang yang luar biasa, lebih baik untuk masa depan. Di dalam sebuah penjara, Willem Hort bukan berkecil hati untuk mempelajari, mencari jati dirinya. Karena di dalam penjara inilah banyak sekali orang-orang hebat dilahirkan. Banyak sekali orang-orang yang awalnya memang dia menjadi orang yang paling diasingkan, kini ketika keluar penjara mereka akan disegani. Banyak sekali tokoh-tokoh di luar sana seperti yang dialami oleh Willem Hort, sobat. Jadi sebuah penjara ini laksana sebuah oase yang ketika kita berada di dalam penjara beberapa tahun, kemudian kita akan semakin sadar, karena penjara menjadi sarana untuk menemukan jati diri yang sebenarnya, menjadi insan kamil, manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Dan inilah yang dirasakan oleh Willem Hort, petarung MMA dari Australia yang telah membuat gempar dengan berita-berita mu'alafnya. Oke sobat, semoga pengalaman menarik spiritual dari Willem Hort ini menjadi sebuah inspirasi yang sangat bisa mempengaruhi orang-orang di luar sana, bahwa jalan hidayah itu mudah kita temukan apabila kita punya niat yang kuat untuk mendapatkannya. Semoga bermanfaat.